warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya kali ini di sesi yang berapa? Mungkin sesi ketiga ya. Sesi ketiga, kami dari tim ketiga, tim Babakan Jaya, tetanggaan Bapak Usar dan Ahusna. Kali ini di sesi 3 akan menyajikan pemaparan materi mengenai 7 Habits ya, 1 jam ke depan. Pak Yitno sebagai presenter akan bercerita atau sharing sedikit tentang, nggak sedikit sih, banyak kayaknya kalau lihat dari presentasinya, mengenai 7 Habits. Waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Host, Ibu Aa Nur Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan nikmat dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah di siang yang cerah ini yang sepertinya agak sedikit mendung tapi tetap ceria, kita kembali di room Webex ini dalam rangka pemenuhan tugas VCT ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, terima kasih kepada host kita Ibu Anur Hasanah yang sudah memfasilitasi room ini. Terima kasih juga kepada Bapak Instruktur yang telah hadir di room ini, juga Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ya kita hari ini akan berdiskusi lagi di siang hari ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja hidup kita itu terdiri dari waktu ya, kumpulan-kumpulan waktu. Dan kumpulan-kumpulan waktu ini adalah merupakan kumpulan kebiasaan-kebiasaan kita. Semua orang pasti ingin sukses dalam hidupnya, baik sukses di kehidupan dunia maupun sukses di kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun ini sudah efektif? Ataukah sudah berada di jalur yang benar menuju kesuksesan kita? Atau jangan-jangan apa yang kita inginkan di masa yang akan datang ternyata tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun. Nah, pada kesempatan siang hari ini, presenter kita di sini, insya Allah sudah siap akan berdiskusi tentang 7 Habits yang tentu saja akan mengantarkan kita untuk meng-cross-check kembali kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita jalani. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu biografi singkat beliau. Mungkin nanti juga ada di slide-nya ya, Pak Yitno. Saya bacakan sedikit saja. Nama Yitno Baseno SSI, asal dari Sragen, Jawa Tengah. Instansinya SMA Insan Cendekia Al-Kausar sebagai guru fisika. Dan tinggal di Jalan Habib, Babakan Jaya, Parungkuda, Sukabumi. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama untuk keefektifan waktu, kita langsung saja serahkan kepada ahlinya, kepada presenter kita yang akan tampil pada siang hari ini, kepada Bapak Yitno. Kami persilahkan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak An sudah memfasilitasi room kita pada siang hari ini. Tidak lupa kepada para instruktur yang sudah berkenan bergabung juga, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita nanti saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa bergabung di diskusi ya, ataupun sharing nanti tentang tema 7 Habit yang pastinya ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, ataupun sudah pernah diikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Nanti kita sharing saja terkait dengan gimana sih masing-masing dalam mengimplementasikannya. Gitu ya. Nanti beda-beda dan ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan bersama. Nah, untuk 7 Habits sendiri ini menjadi hal yang terintegrasi dengan pembelajaran di Al-Kausar pada khususnya.
Di setiap siswa ketika di awal tahun itu biasanya mereka akan mendapatkan materi berupa dalam bentuk training, dan juga nanti setelah pembelajaran mereka 3 tahun di Al-Kausar atau 6 tahun di Al-Kausar, sehari-hari mereka akan senantiasa diintegrasikan dengan nilai-nilai sebenarnya. Karena memang kalau kita bicara mengenai habit ataupun kebiasaan, itu ya suatu yang butuh proses, ya, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Kita langsung saja ke materinya yang di sini. Nah, ini tadi biografi singkat saya sudah dijelaskan. Baik, Seven Habits, materi ini bisa Bapak Ibu baca juga di 2 buku ini ya. Ini sudah ada terjemahnya Bapak Ibu, yang suka Inggrisnya juga ada, versi Inggrisnya ada, versi terjemahnya juga ada. Dan di sini ada 2 buku. Yang pertama yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Beliau ini sebagai penulis aslinya, dalam artian penulis awalnya. Semua penulis asli di sini. Kemudian ada Sean Covey. Beliau ini adalah putra dari Stephen R. Covey. Nah, di sini peribahasa yang menyatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya mungkin ini sangat tepat ya. Bapaknya itu membuat konsep Seven Habits untuk orang dewasa. Ini anaknya mencoba menerjemahkan dalam bahasa orang-orang muda ya, anak-anak muda. Makanya disebut Seven Habits of Highly Effective Teens. Nah, ini untuk para generasi muda. Nah, ini yang biasa kita pakai di Al-Kausar untuk anak. Tapi guru-gurunya, kami sebagai guru biasanya kita mendapatkan pelatihan untuk Seven Habits. Bagi pelatihannya di awal kita ulangi mungkin ya setahun sekali ya, untuk memantapkannya. Nah, di sini kita sharing saja Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang bergabung guru-guru Al-Kausar ya mohon izin berbagi sharing di sini, nanti bisa menambahkan. Baik, kita awali terlebih dahulu. Sebenarnya untuk materi ini cocok sekali dilakukan dengan training dan tambahan outbound. Ya. Cuman karena nggak mungkin saya peragakan di sini outbound, dan akan sangat lucu sekali jika saya melakukan outbound sendirian gitu ya. Makanya nanti saya ambil aja poin-poin untuk ininya saja, pengetahuannya dulu. Nanti untuk prakteknya bisa mungkin nanti di alumni VCT Bench 6 ini mungkin mau ketemuan, kita mau outbound bareng dengan Seven Habits ya. Insya Allah nanti kita bantu ya. Bukan promosi ya, insya Allah free lah gitu ya. Berbagi ilmu saja seperti itu. Baik, di sini apa itu kebiasaan gitu ya? Habits. Kebiasaan adalah sesuatu yang kamu lakukan tanpa berpikir. Jadi kalau masih melakukan hal itu dengan berpikir, maka dia bukan sebuah kebiasaan. Misalkan apa ya? Kita biasa misalkan bangun pagi. Ya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka tidak mungkin kita dalam satu waktu itu dibangunkan atau membutuhkan bantuan dari teman atau dan sebagainya. Tapi sudah menjadi habit, sudah jadi kebiasaan bangun pagi atau bangun sebelum subuh, atau mungkin kebiasaan kita datang tepat waktu ke sekolah. Nah, itu tanpa kita istilahnya pikirkan, itu otomatis ya, bangun pagi kemudian mandi dan sebagainya, tiba di sekolah bisa tepat waktu. Nah, bagaimana kebiasaan itu bisa didapatkan ya, sesuatu yang tanpa berpikir ya. Lalu kebiasaan seperti apa sih ya, yang perlu kita miliki? Jangan selama ini kita punya kebiasaan yang mohon maaf kurang baik gitu ya. Nah, lalu kebiasaan yang baik itu yang seperti apa? Nah, kita nanti coba diskusi bersama di sini. Oh ya, nanti di sini ada 7 habit, materinya ada 7 kebiasaan. Hanya saja untuk siang hari ini nanti kita hanya akan sharing dari 3 habit saja, habit 1, 2, dan 3. Habit selanjutnya nanti kita bisa sharingkan di sesi berikutnya. Biar ada penasaran dan biar ada keinginan untuk melanjutkan bagi yang tertarik. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati dan berbahagia pada siang hari ini. Kenapa kita perlu memilih kebiasaan? Ya tadi ya. Kalau kita tidak memilih kebiasaan, jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini, kebiasaan-kebiasaan kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Ya tadi seperti disampaikannya bahwasanya kita ingin
mencapai suatu hal, ingin mencapai cita-cita, atau mungkin mudahnya gini, kita ingin lulus VCT, tapi kita kita tidak punya kebiasaan untuk sekedar buka setiap hari itu tanpa harus dibaca WA ya. Ayo silakan gabung tanpa harus kita seperti itu. Kita sudah punya kebiasaan tanpa berpikir langsung gabung, langsung cek grup, kemudian kita langsung tune in di room misalkan. Ya kalau itu seperti itu belum ada, mungkin ya tujuan akhir kita mendapatkan ilmu ataupun sampai lulus itu mungkin agak butuh effort, butuh tenaga yang lebih kuat lagi. Tapi kalau kita sudah punya kebiasaan bangun pagi, hari ini misalkan Kamis, kemarin sudah baca atau mungkin pagi itu langsung baca jadwalnya apa aja hari ini, saya akan ikuti, saya coba akan sharing, coba bertanya, kemudian mungkin ketemu dengan instruktur bisa tanya hal sebagainya. Itu bisa jadi ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka tujuan kita mendapatkan ilmu melalui pelatihan VCT ini, insya Allah itu juga akan tercapai. Karena seringkali kita berusaha menyelesaikan masalah dengan kebiasaan-kebiasaan tanpa sempat berpikir panjang. Nah, itu kenapa kita perlu memiliki kebiasaan. Memang kadang kita menyelesaikan masalah itu dengan bahasanya, biasanya seperti ini, ya. Biasanya dan sebagainya itu. Nah, biasanya itu kalau sudah menjadi bahasa kita, misalkan kalau dalam sebuah event, kita mengadakan sebuah event, acara perpisahan dan guru-guru menjadi panitia misalkan. Kalau kita mengadakan acara training seperti ini aja lah, training VCT. Kalau kita menjadi seorang panitia, biasanya mah peserta udah semangat sendiri ya, biasa kan gitu, kita pakai bahasa biasanya. Biasanya itu kalau mereka pelatihan itu ya datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, itu kebiasaan ataupun kalimat seperti itu yang bisa kita ungkapkan. Namun ketika kebiasaan itu tidak kita setting dengan baik, maksudnya apa? Biasanya itu kalau peserta itu ya aktif, bertanya dan sebagainya. Tapi kalau tidak disiapkan, tidak dikondisikan dari awal, kebiasaan itu ya tidak dimiliki oleh semua orang. Biasanya kalau mau jadi peserta itu ya aktif bertanya, aktif gabung grup dan sebagainya itu. Tapi tidak semua orang belum semua orang punya kebiasaan seperti itu. Ada yang masih malu-malu, ada yang masih istilahnya canggung untuk bertanya, ada yang masih untuk eksis itu masih ya harus dipaksa-paksa, atau mungkin karena tadi yang gabung grup ya mohon maaf mungkin karena perintah atasan dan sebagainya ya tadi belum punya kebiasaan, belum punya istilahnya ketertarikan ya. Yang tadinya panitia berpikirnya biasanya nanti akan seperti ini, ternyata di luar ekspektasi panitia. Nah, supaya itu tidak di luar ekspektasi panitia, maka perencanaan kemudian persiapan itu perlu mutlak dilakukan. Ya, seperti kita mengadakan event perpisahan ya. Biasanya kalau perpisahan itu kita ngundang ini sebagainya ya. Tapi kalau tidak direncanakan dengan baik, apa yang sudah dikatakan biasa itu bisa istilahnya tidak tercapai. Mungkin acaranya bisa menghadapi masalah atau bisa jadi terburuknya batal dan gagal. Kebiasaan efektif atau memiliki efek, maka kebiasaan yang kita lakukan itu akan membantu kita dalam mendapatkan hasil yang luar biasa dan terus menerus. Ya kalau orang sudah tadi kalau kebiasaannya dia disiplin, tepat waktu, maka pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Tapi kalau kebiasaan dia tanpa perencanaan, pokoknya lah ngalir saja dia. Itu biasanya ya nanti hasilnya ya tergantung. Kalau pas nyangkutnya di hal yang baik, yang namanya ngalir ya. Kalau ngalir itu kan nyangkutnya di kebaikan ya nanti baik hasilnya. Tapi kalau ngalirnya nanti atau nyangkutnya di hal yang buruk misalkan, ya nanti nggak mendapatkan apa-apa atau mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Itu kebiasaan yang efektif. Kebiasaan yang baik itu adalah kebiasaan atau yang efektif itu adalah kebiasaan yang membantu kita mendapatkan hasil yang luar biasa dan terus menerus. Lalu apa sih tantangan dalam bangun kebiasaan yang efektif itu? Ya, ternyata tidak mudah, Bapak Ibu semuanya ya, dalam bangun kebiasaan ini tidak mudah. Misalkan kita mau biasakan diri bangun pagi aja, ya. Kalau nggak biasa ya susah. Ya. Kita ingin datang tepat waktu ke sekolah ya. Kalau belum jadi kebiasaan, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Gitu ya. Ada aja misalkan pagi hari itu masalah, hal-hal yang mengganggu, gitu ya. Kecil yang membuat kita istilahnya hal yang nggak penting, tapi kita malah yang tadi tujuan kita tepat waktu karena kita belum punya kebiasaan efektif, ada hal kecil yang mungkin malah menyebabkan kita
tidak bisa mencapai tujuan kita tadi, ingin tepat waktu datang ke sekolah. Ternyata hal yang menyebabkan apa tadi ya, pertama tadi, tantangan kita pertama kali dalam membangun kebiasaan itu adalah mindset Bapak Ibu. Ya. Mindset kita lah yang menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan. Kebiasaannya efektif maksudnya ya. Biasanya seperti ini, nanti juga gini sendiri gitu ya. Itu yang biasa kita utarakan atau biasa kita temukan. Nanti juga begini dan sebagainya. Mindset itu adalah sesuatu yang ya belum tentu benar. Ada yang seperti itu ya. Mindset itu bisa jadi sesuatu yang belum tentu benar. Kemudian mindset itu juga sebuah anggapan. Beranggapan tadi ya, semuanya hanya anggapan saja. Dan mindset juga termasuk hal yang bisa berubah, ya, bukan hal yang baku. Kemudian biasanya mindset itu mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan dan sebagainya. Karena menganggap ini salah dan sebagainya, padahal belum tentu benar apa anggapan kita, maka kita kemudian menjudge dan sebagainya. Ya. Lalu apa sih yang bisa kita miliki, harus kita miliki agar kita tidak dimainkan oleh mindset? Yaitu prinsip. Bapak Ibu semuanya, prinsip inilah yang harus kita miliki dalam hidup kita agar kebiasaan-kebiasaan efektif bisa kita wujudkan, bisa kita bangun. Ya. Apa itu prinsip? Ya? Kita kenal dulu prinsip. Nah, ini belum masuk 7 habit, Bapak Ibu baru pengantarnya saja. Prinsip adalah hukum-hukum alam mengenai kebenaran yang hakiki. Kalau di fisika itu ada prinsip Bernoulli dan prinsip Archimedes dan sebagainya. Prinsip ada hukum ya. Abadi tidak termakan waktu, itu prinsip. Kemudian hasilnya tidak selalu cepat, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip ini berlaku universal. Terkadang prinsip juga di luar pemahaman dan kemampuan kesadaran. Itu prinsip secara singkat pengertian dari sebuah prinsip. Abadi tidak termakan oleh waktu. Bahwa setiap orang yang berbuat baik, pasti dia akan juga mendapatkan kebaikan. Balasan kebaikan dari apa yang dilakukan. Sebaliknya orang yang berlaku buruk, kejahatan, ataupun hal yang tidak baik lainnya, maka dia pasti akan mendapatkan hal yang tidak baik juga balasannya. Nah, itu menjadi sebuah hal yang abadi. Prinsip baik, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu contohnya. Kemudian hasilnya tidak selalu cepat ya. Ya tadi namanya kalau belum punya kebiasaan maka butuh proses. Berlaku universal tadi masalah kebaikan tadi berlaku universal. Kalau kita berbuat baik pada orang, dimanapun kita berada, mau di Sunda, di Jawa, di Indonesia maupun di luar negeri, dimanapun daerahnya, kalau kita berbuat baik pada orang, maka orang akan berbuat baik pada kita. Karena itu adalah sebuah prinsip berlaku universal. Terkadang di luar pemahaman dan kemampuan kesadaran. Itu misalkan ya kalau kita membantu orang itu tanpa kita kenal ataupun tanpa kita istilahnya rencanakan kita membantu orang. Suatu saat itu terkadang ketika kita kesulitan, tiba-tiba ada orang yang berbuat baik dan sama orang itu tidak kita kenal, tidak kita tahu sebelumnya, dia datang dan memberikan bantuan. Nah, terkadang di luar pemahaman kita. Senantiasa terbukti dan membuat kita lebih bijaksana dan seterusnya. Ada 4 prinsip Bapak Ibu. Ini slide saya kelihatan ya Bu? Ya, oke. Prinsip yang pertama yaitu tanam tuai. Seperti ini, ada seorang petani yang menanam, pasti dia akan menuai. Begitu juga ketika kita menanam kebaikan, maka pasti kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menanam keburukan ya, siap aja kita menuai hal-hal yang buruk pada kita. Itu prinsip yang universal yang pertama, itu tanam tuai. Siapa yang menanam, dia akan menuai.
menanam angin akan menuai badai, itu kalau peribahasanya. Kemudian prinsip yang pertama itu tanam tuai. Yang kedua prinsipnya adalah di dalam keluar. Di dalam keluar itu maksudnya bagaimana? Misalkan Bapak Ibu, ya. Misalkan kita ingin membiasakan murid-murid kita, ya alhamdulillah kalau di Al-Kausar itu udah terbiasa anak-anak ketemu guru, salam, ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah seperti itu, di sekolah Bapak Ibu juga sudah seperti itu. Tidak hanya dengan guru, dengan tamu dan sebagainya, anak-anak kita coba biasakan memberikan salam. Nah itu bisa seperti itu, bagaimana penerapannya? Ya? Mungkin di sekolah Bapak Ibu punya kebiasaan yang lain. Itu bisa diterapkan bagaimana? Itu bisa efektif berjalan, itu bagaimana caranya? Yaitu dari dalam keluar. Bisa jadi ya dari guru dulu dicontohkan, baru nanti murid-muridnya mengikuti. Itu contohnya misalkan. Atau contoh lain, kita bertemu orang, ingin mendapatkan senyuman. Gitu ya. Ya nggak mungkin kan kita ketemu orang, ayo senyum, kamu senyum, ayo senyum padaku. Kita nyuruh orang senyum, tapi kita dengan nada intonasi marah-marah. Nah itu tidak akan dapat apa-apa, malah kita dapatnya juga marah-marahan, makian orang lain. Jadi kalau misalkan di lampu merah, kita lagi berhenti, ya, kita lihat tengok kanan kiri, kemudian kita buka helm, kita bilang ke kanan kita, ke kiri kita, ayo senyum. Nah, mereka tidak akan senyum kepada kita, mungkin malah marah ke kita. Tapi kalau kita buka helm, kalau mungkin sekarang karena pakai masker ya, kalau tidak pakai masker kita senyum kepada kanan kiri kita, maka mereka akan balas dengan senyum. Biasa seperti itu, dari dalam keluar. Kalau kita biasa ingin dilakukan baik, maka ya kita harus berbuat baik dari diri kita, baru kita menuntut orang lain dari dalam keluar. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga yaitu segala sesuatu itu bisa jadi biasa. Itu kalau atau kita bisa melakukan sesuatu itu karena sudah biasa. Bisa karena biasa. Kita bisa menyelesaikan sekian banyak tugas karena kita biasa hidup disiplin. Ya. Kita bisa tepat waktu karena biasa bangun pagi. Kita bisa istilahnya bergaul dengan banyak orang karena kita biasa menyapa. Bisa karena biasa. Kita bisa menggunakan istilahnya atau kita bisa pelatihan electricity ini ya karena kita biasa menggunakan laptop, menggunakan HP dan sebagainya. Itu prinsip yang ketiga, bisa karena biasa. Jadi kalau belum bisa, mungkin karena kita belum biasa. Yang keempat, prinsipnya adalah tumbuh dan berkembang. Jadi kita lihat di sini ya, tumbuh dan berkembang tadi, segala sesuatu itu pasti berjalan tidak instan, tapi butuh proses. Kita mulai, ini penjelasannya tadi ya, tanam pikiran, nah di sini prinsipnya. Ketika kita menanam pikiran, maka kita akan menuai perbuatan. Kita berpikir positif pada orang, maka perbuatan yang kita lakukan juga akan positif. Tapi kalau sudah negatif thinking pada orang, biasanya kita akan berlaku negatif juga. Itu Bapak Ibu. Pikiran kita mempengaruhi perbuatan kita. Itu prinsip tanam tuai. Pasti susah ini nanti ikut VCT. Perbuatan kita ya pasti nanti akan, ya mohon maaf mungkin karena sudah merasa kesusahan, pikirannya merasa susah, ya live group aja lah biar gampang misalkan, mohon maaf ya ini. Ataupun kalau kita punya pikiran, wah saya pasti bisa nih gabung VCT, maka dia akan punya kebiasaan yaitu, ataupun dia akan perbuatan yang dilakukan diambil adalah dia akan semangat. Nah ini tanam perbuatan tuai kebiasaan. Kalau kita sudah punya melakukan hal-hal tertentu, sudah memiliki perbuatan yang baik, maka itu akan menjadi sebuah biasa. Atau sebaliknya kita sudah melakukan hal yang buruk, kita lakukan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan juga yang buruk. Tanam pikiran, tuai perbuatan, tanam perbuatan akan menuai kebiasaan. Tanam kebiasaan akan muncul karakter. Kebiasaannya itu udah istilahnya suka bersuudzon pada orang, maka karakternya ya karakter negatif terus.
Sedangkan kalau siapa yang menanam karakter, maka dia akan menuai nasib, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah punya karakter yang kuat, semangat yang tinggi, karakternya punya semangat yang tinggi, disiplin, kerja keras, kemudian istilahnya pantang menyerah, senantiasa berpikir positif, maka dia akan menuai nasibnya. Ya tadi kalau Bapak Ibu tadi sampaikan, pengen lulus ya, ini nasib ya, lulus itu nasib. Nah, sudah nasibnya. Di karakter apa yang perlu kita bangun? Ya, karakter agar kita bisa lulus VCT ya tadi, semangat, tidak mudah menyerah, menerima masukan, saran dan sebagainya. Itu sebuah karakter. Kalau mau bisa menerima itu semua, itu berarti sudah menjadi karakter. Ya, berarti kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi kalau kita sudah biasa menerima masukan, kita sudah biasa kerja keras, itu berarti itulah perbuatan kita sehari-hari. Dan kalau itu sudah menjadi perbuatan, karakter tadi itu muncul dari pikiran kita. Bapak Ibu, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua tadi adalah dari dalam keluar. Setiap perubahan selalu dimulai dari dalam keluar. Nah, di sini kalau ini ya gambarannya ya, ada gambar ikan di sini. Ikan ini kan sudah dalam sebuah akuarium yang sempit. Kalau dia ingin berubah, punya akuarium yang luas, maka ya dia harus berubah dari dalam akuarium yang lama keluar menuju akuarium yang baru. Itu gambarannya, ilustrasi. Bisa karena biasa. Ya, ini prinsipnya supaya bisa karena biasa. Segala sesuatu itu biasanya butuh yang namanya paksa rela. Paksa rela. Jadi segala sesuatu harus dipaksakan dulu kalau belum punya kebiasaan. Paksakan ya. Belum biasa nih pakai laptop, belum biasa nih pakai VCT, belum biasa nih pakai Webex misalkan. Paksakan dulu ya. Pasti akan ketemu kesusahan, pasti akan bertemu. Tapi kalau sudah dipaksakan, maka nanti akan menjadi biasa. Oh, masalah seperti ini begini caranya. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka suatu saat ketika diminta ataupun menjelaskan tentang suatu hal atau misalkan khususnya VCT, ya bisa. Nah, kalau sudah bisa, biasanya orang akan sukarela. Jadi munculnya sukarela itu diawali dari paksa rela, Bapak Ibu. Kita bisa sukarela menolong orang, mungkin awalnya juga harus dipaksa dulu, paksa. Berikutnya, prinsip yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tidak ada yang instan di dunia, semua bertumbuh dan berkembang tahap demi tahap. Nah, ini instan saja, yang tulisannya instan itu juga tidak langsung kita makan, Bapak Ibu. Perlu kita proses dulu dari merebusnya dan sebagainya, ya, menuangkan bumbu-bumbunya, mengaduk dan sebagainya. Tidak instan. Bahwa yang instan pun tidak instan kalau yang kita ketahui ya. Kalau kita sudah memahami dari apa yang awal tadi mengenai prinsip, kemudian apa itu kebiasaan, insya Allah kalau kita lanjut ke materi habit 1, 2, 3 itu lebih mudah. Nggak lama. Yang pertama, be proaktif atau proaktif. Proaktif itu lawannya adalah reaktif. Ini ada gamenya juga sebenarnya, cuma dijelaskan saja gambarnya bahwa sifat yang reaktif itu seperti minuman bersoda. Kalau di sini ada mereknya Sprite. Jadi kalau minuman soda kita istilahnya apa ya, goyang-goyang, kita kocok-kocok, kita buka tutupnya, dia akan istilahnya menyemburkan ya. Kalau air kita tutup, ya, air mineral kita tutup, kemudian kita kocok-kocok, kita goyang-goyang, maka ketika kita buka tutupnya biasa aja. Itu gambaran pribadi yang proaktif. Ketika ada sebuah masalah, pribadi yang reaktif itu cenderung dia meluap-luap, cari dan sebagainya itu ya. Meledak-ledak ya. Tapi kalau yang proaktif itu ya tenang aja. Karena nanti kita jelaskan apa sih proaktif itu. Nih, proaktif lawannya reaktif. Orang yang proaktif mampu dan bebas memilih respon sesuai dengan nilai-nilai. Jika ini misalkan cuaca lagi mau turun hujan, orang yang proaktif dia akan coba cari solusi. Kalau orang yang reaktif ya cenderung menyalahkan ya. Respon pribadinya dikendalikan oleh mood, situasi dan orang lain.
ketika mau ada acara tiba-tiba mendung dan sebagainya, ada cenderung apa ya istilahnya gerutu dan sebagainya. Pribadi yang proaktif itu bertanggung jawab, sedangkan pribadi reaktif itu biasa menyalahkan people. Ini reaktif people. Orang yang reaktif itu biasanya ungkapannya seperti itu. Saya terpaksa melakukannya. Saya harus berbagi, nggak enak sama teman. Nah itu nggak enak nih kalau misalkan saya disuruh latihan nggak datang. Nah itu berarti mohon maaf itu belum beraktif, masih reaktif. Kalau pribadi proaktif itu saya memutuskan untuk melakukannya. Saya akan pergi dengan teman. Itu satu keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai pemahaman dan nilai-nilai kebenaran. Ini sikap proaktif. Yang pertama, pantang menyerang. Nah, ini ketika ada sebuah masalah, biasanya ya dia akan hadapi masalah itu. Itu sih sikap proaktif. Pantang menyerah. Kemudian bertanggung jawab dan tidak mencari kambing hitam. Ya, kambing hitam mahal Bapak Ibu. Orang yang proaktif itu tidak mencari istilahnya gara-gara ini dan sebagainya. Ya, kambing hitam. Optimis, ya. Pribadi proaktif itu optimis. Kemudian fokus pada lingkaran kendali, bukan lingkaran kekhawatiran. Mohon maaf, misalnya agak terpotong. Fokus pada lingkaran kendali, bukan lingkaran kekhawatiran. Nanti kalau ini seperti misalkan, nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Wah, saya nggak bisa. Nanti kalau saya ditanya dan sebagainya, itu berarti fokus pada lingkaran kekhawatiran. Apa yang bisa kita kendalikan, itu yang menjadi fokus kita. Nah, kita diberikan suatu amanah, misalkan satu kerjaan, maka fokus apa yang bisa kita lakukan. Jangan fokus pada nanti saya dapat apa, nanti ya, dan sebagainya. Misalkan itu ya. Itu contoh pribadi yang tidak proaktif. Ya fokus pada apa yang bisa dilakukan. Ini lingkaran kendali dan lingkaran kekhawatiran. Ini kalau reaktif itu cenderung dia lingkaran kekhawatirannya mendominasi. Sedangkan orang yang proaktif lingkaran kendalinya yang mendominasi. Cara lain agar kita bisa menjadi pribadi yang proaktif itu tipsnya seperti ini. Pause, think, do. Pause. Ketika ada suatu kejadian, misalkan apa ya, kita bertemu murid kita, tiba-tiba mereka istilahnya bertengkar ya. Pause. Kita pikir dulu, apa ini? Kemudian ditahan dulu, reaksi kita tahan dulu, baru kemudian kita berpikir kira-kira reaksi apa yang tepat ya. Atau misalkan kita ketemu murid yang lagi tidur di kelas misalkan, tahan dulu, jangan langsung kita istilahnya marah-marah, gebrak meja dia, istilahnya dibentak-bentak, tahan dulu. Kemudian pikir, jangan-jangan anak ini dan sebagainya. Ada suatu alasan sehingga dia tertidur di kelas. Tidak biasanya dia tidur di kelas, tapi kenapa sekarang itu dia mulai ngantuk? Itu kita pikirkan seperti itu. Baru kita lakukan atau kita pilih respon yang mana yang tepat. Itu menjadi pribadi yang proaktif. Pause, think, pause, berhenti, belajar untuk berhenti sejenak. Tahan, kalau lagi emosi, tahan emosi dulu. Jangan langsung diluapkan. Berpikir bagaimana sebaiknya merespon. Ada sesuatu yang membuat kita jengkel, tahan dulu. Kemudian baru dipilih, lakukan tindakan yang paling proaktif. Berikutnya, habit yang kedua adalah begin with the end in mind. Ini mulai dari tujuan akhir. Kalau di sini ada sebuah gamenya, kita bisa membuat puzzle. Itu akan lebih mudah kalau sudah tahu ini puzzle apa sih bentuknya. Nah, misalkan ini. Kalau kita sudah punya puzzle akhir, dari wujud akhir puzzle itu, maka kita akan mudah memainkannya. Sesuatu itu diciptakan dua kali, yaitu berupa ide dan berupa fisik. Jadi kalau kita sudah punya istilahnya gambaran apa yang mau kita bangun, maka lebih mudah. Ya. Nah di sini kalau kita sebagai orang yang
kita hidup di dunia itu ya. Kita punya tujuan, setidaknya tujuan sukses di dunia dan pastinya sukses di akhirat ya. Nah, itulah tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita semuanya di sini pasti nanti adalah kehidupan kita setelah kematian, itu pasti. Karena kehidupan kita selama di dunia ini hanyalah singkat, tidak lebih dari ya kalau dalam suatu hadis kita disampaikan ya, seharinya kita di dunia ini tidak apa-apanya ketika nanti di akhirat itu. Ataupun selama hidup kita di dunia ini belum tentu sehari di akhirat. Kita perlu menuliskan mimpi kita ataupun tujuan-tujuan kita ataupun ending kita. Kalau kita seorang muslim itu menganggap bahwasanya kehidupan kita itu dipenuhi dengan terminal dan halte. Terminal kita adalah akhirat, halte kita ya segala aktivitas kita ataupun cita-cita kita di dunia ini. Jadi misalkan jadi guru, sukses di bisnis dan sebagainya, itu adalah semacam kayak halte-halte, tujuan-tujuan ataupun tempat tinggal yang singgah. Bahkan dunia ini itu hanyalah halte. Terminal kita ya akhirat. Baik Bapak Ibu, saya agak percepat sedikit ya. Nah di sini biasanya kalau kita ingin punya kebiasaan memulai dari akhir, kita membiasakan meneruskan mimpi-mimpi kita, tujuan kita, cita-cita kita. Mungkin kalau Bapak Ibu, ini kalau di perjalanan hidup kita seperti itu, target kita insya Allah semuanya ya, yang mungkin semuanya pengen masuk surga. Ini tahapannya, tahapan kita. Nah di sini kehidupan dunia itu bagian dari halte kita. Pilihan pekerjaan kita di dunia mempengaruhi nasib kita di akhirat, jelas Bapak Ibu. Yang jelas ke guru, insya Allah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita mendidik generasi, mendidik anak-anak, memberikan contoh mereka kebaikan-kebaikan. Nah ini kalau kita ingin punya kebiasaan tadi, kita bisa membuatkan mission statement ataupun istilahnya apa ya, gambaran ataupun apa istilahnya paragraf yang menggambarkan keinginan kita. Biasanya berupa paragraf. Nah, tentunya seperti ini. Bisa berupa paragraf, bisa berupa kalau ini biasanya mind mapping dan sebagainya. Nah, ini mission statement. Jadi menuliskan mimpi-mimpinya. Itu yang habit yang kedua, mulai dari tujuan akhir. Jadi kita, ya tadi kalau kita ingin ikut pelatihan ini, tujuan akhir kita apa? Kita ingin mendapatkan ilmu, maka nanti kita baru menyusun strategi ataupun langkah-langkah kita. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang baik, ya kita ikutin praktek, kita ikutin materi 1, materi 2, materi 3, dan seterusnya. Kita biasakan bertanya dan kemudian yang ketiga yaitu yang ketiga put first thing first. Jadi dahulukan yang pertama. Apa saja Bapak Ibu? Langkah pertama, langkah untuk membuat rencana itu adalah identifikasi batu besar. Jadi kalau di sini ada gambarannya, ini sebenarnya ada gamenya, memasukkan batu-batu besar ini ke dalam wadah ya. Nah, ini kalau kita tidak terbiasa ataupun belum punya triknya, itu biasanya ada batu besar yang tersisa. Ini ada satu cara yang bisa dilakukan supaya batu-batu besar itu bisa masuk semua. Ini ibaratnya adalah hal-hal yang perlu kita prioritaskan, hal-hal utama yang harus kita kerjakan. Itu terkadang ada hal yang satu hari ini harusnya kita kerjakan, tapi malah kelewat, terisi dengan hal yang tidak penting. Di sini tentang kebiasaan, yaitu ada tentang supaya kita bisa melakukan sesuatu itu dengan prioritas, maka kita harus tahu sesuatu itu penting, tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Nah, di sini biar mudahnya, ini prinsip Pareto. Kalau kita punya prinsip Pareto itu dengan kalau kita sudah menemukan potensi ataupun kita sudah menemukan 20% dari apa yang kita impikan, maka keberhasilan itu 80% pasti akan tercapai. Bahkan kalau kita 20% waktu kita itu sudah ketemu dengan hal-hal yang baik, maka insya Allah 80% sisanya itu juga kebaikan. Kalau ingin kita mendapatkan sukses di dunia bisnis, kita sudah menemukan kuncinya 20% dari bisnis itu, maka 80% kesuksesan akan kita dapatkan. Bapak Ibu. Pareto. Nah, di sini gambarannya dalam hidup kita itu kebiasaan-kebiasaan kita itu tergolong ke dalam kuadran 4 kuadran ini ya, kuadran, yaitu kuadran pertama yaitu kebutuhan yang sifatnya mendesak dan penting,
Kuadran yang kedua, penting dan tidak mendesak. Kuadran 3 yaitu tidak penting dan mendesak. Kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini kebiasaan yang penting dan mendesak itu jika dilakukan, itu biasanya menimbulkan stres, keletihan, sibuk tanpa hasil yang berarti, tergesa-gesa. Itu hal ini terjadi karena kita suka menunda-nunda. Ini kuadran yang pertama, yaitu penting dan mendesak. Contohnya di sini ada, misalkan tiba-tiba ketika kita ingin ke sekolah, motor mogok. Itu berarti sesuatu yang penting dan mendesak. Mau nggak mau harus perbaiki dulu motornya. Ya resikonya kita akan terlambat datang sekolah. Nah, ini yang kedua yaitu tidak penting dan mendesak. Nah, ini biasanya hidup kita itu suka dicatur oleh orang lain, merasa menjadi korban, tidak ada arah, fokus pada tujuan jangka pendek. Biasanya suka yes man. Ya tadi, kalau orang yang merasa dirinya tidak butuh VCT, tapi karena ada perintah atasan, oh ya ikut. Nah, padahal menurut dia ini belum penting, bagi dianya belum penting. Gitu ya. Tapi karena dia tidak enak pada atasan, maka dia mau mengikuti apa yang diperintahkan. Itu yang ketiga, yaitu segala sesuatu yang tidak mendesak dan tidak penting. Itu pemborosan waktu. Tidak ada tanggung jawab. Nah, sekedar hidup dari waktu ke waktu tanpa arah. Tergantung pada orang lain. Ini habit ataupun kuadran yang keempat ya. Kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Kuadran yang kedua ini yang perlu kita biasakan yaitu tidak penting dan penting dan tidak mendesak. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal yang penting dan tidak mendesak, itu biasanya kita akan menjadi orang yang disiplin, terarah hidupnya, sedikit krisis, teratur dan terkontrol. Nah, ini gambaran dari 7 habit. Kalau kita sudah punya 3 habit tadi, maka kita baru mencapai sukses secara pribadi. Kan kita tidak ingin sukses secara pribadi, kita ingin sukses secara bersama-sama. Baik itu Bapak Ibu, seperti itu Bu Dina, apa yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Yitno atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya materi kita pada siang hari ini. Saya yakin pasti peserta di sini juga merasa karena keudahan gitu. Karena saya sendiri juga masih betah ini mendengarkan pemaparannya Pak Yitno. Baik Bapak Ibu, karena waktu juara ya, jadi kita harus langsung mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu ingin sampaikan. Di sini sudah ada Ibu Ai Marlina. Langsung saya bacakan saja ya Pak Yitno ya. Ini dari Bu Ai Marlina katanya bagaimana caranya kebiasaan bisa menjadi kebudayaan. Terima kasih Pak, sudah berbagi ilmunya sangat keren dan super sekali dan sangat cocok untuk penanaman akhlak mulia di sekolah. Sangat baik sekali saya. Bagaimana Pak langsung dijawab saja bagaimana caranya agar kebiasaan bisa menjadi budaya. Namanya budaya itu kan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama dan itu sudah istilahnya kalau misalkan orang yang sudah biasa salam itu belum tentu menjadi budaya kalau orang lain di sekitarnya belum mengikuti gitu ya. Nah, memang tadi ya kalau misalkan sesuatu itu ingin menjadi sebuah budaya, maka dia awalnya harus menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, ya, tinggal kebiasaan baik itu ditularkan kepada orang lain. Ketika semakin banyak orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik itu, maka budaya baik juga akan terwujud seperti itu. Intinya kalau budaya itu adalah sesuatu yang secara umum dilakukan oleh orang, ya kan? Ya tadi budaya salam, budaya disiplin tepat waktu, ya. Anak-anak punya budaya tepat waktu itu biasanya ya dilakukan bersama-sama. Ingin punya budaya disiplin di sekolah, yaitu mau nggak mau harus diawali dulu dari bapak ibu gurunya, ya. Karena itu menjadi contoh, menjadi role model bagi anak-anak mereka.
Kalau itu, oh Bapak Ibu gurunya sudah luar biasa, tidak ada yang terlambat, misalkan selalu disiplin, selalu ramah, selalu semangat, maka insya Allah anak-anak juga akan meniru. Ketika semua orang sudah meniru hal yang baik itu, nah itu langkah awal menjadi sebuah budaya. Nah di sekolah kami juga lagi ingin menanamkan budaya tentang istilahnya buang sampah pada tempatnya misalkan, atau budaya istilahnya kalau disiplin kan kita di boarding ya lebih istilahnya kalau datang sekolah lebih relatif mudah. Biasanya agak susah itu ketika anak-anak sudah makan, nah itu meja kantin yang masih berantakan. Nah itu juga ingin kita budayakan. Nah, caranya bagaimana ya? Kita contohkan dulu dari guru-guru. Itu Bu, kalau sudah menjadi kebiasaan, dilakukan bersama-sama, semua orang sepakat, insya Allah menjadi sebuah budaya. Ya, baik. Mungkin karena kalau kita berbicara kebiasaan itu lebih ke personal ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kebudayaan itu lebih luas lagi cakupannya ya Pak ya. Sehingga mungkin kita perlu kerjasama dengan personal yang lain gitu supaya tercipta kebudayaan itu. Baik, Bu Ai Marlina, itu jawaban dari Pak Yitno. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Selanjutnya ini Pak ada pertanyaan lagi dari Ibu Amaliah Nur Fajrianti. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hal apa saja yang memicu seseorang menjadi reaktif? Dan yang kedua, bagaimana mengatasi atau menterapi seseorang yang cenderung reaktif? Begitu Bapak, silakan Pak Yitno. Baik, pertama, apa saja yang memicu menjadi seorang menjadi reaktif? Ya, baik. Biasanya kalau reaktif itu tadi Bu, karena ini sebuah kebiasaan ya, dia muncul karena dari tadi kalau kita urutkan tadi ya, bahwasanya reaktif ini hanya sebuah hasil yang dia nanamnya itu awalnya dari pemikiran-pemikiran yang dia fokusnya pada kekhawatiran gitu ya, khawatir gitu ya. Nanti kalau tidak ini akan berhasil akan mengakibatkan seperti ini. Dia fokus pada lingkaran kekhawatiran, itu biasanya orang reaktif. Khawatir dan khawatir. Kemudian untuk mengatasi itu ya kita fokus saja pada lingkaran kendali kita, itu tadi prinsipnya ya. Apa yang bisa kita kendalikan, itu yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita melihat anak kita misalkan ya, ataupun anak didik kita atau anak kita sendiri lagi membuat kesel kita, itu kan reaksi kita pengennya marah gitu ya. Itu kalau kita misalkan tidak fokus pada lingkaran istilahnya kendali kita ya, kita akan meluapkan kemarahan kita, meluapkan emosi kita. Tapi apa yang kita kendalikan, ini anak bisa jadi melakukan seperti ini, ya sayalah yang melakukan kesalahan dulu. Itu mungkin misalkan anak kita baru pulang kerja tiba-tiba merengek dan sebagainya, kita coba kendalikan, oh mungkin anak ini kangen dan sebagainya. Itu tips yang biasa mungkin kita lakukan sehari-hari dalam hidup. Misalkan kita lagi pengen buru-buru, tiba-tiba cuaca mendung, hujan gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita, ya gimana lagi gitu ya. Kita kemudian marah-marah, kemudian menyalahkan siapa kan tidak mungkin. Kalau kita ingin tidak reaktif, ya kita harus cari solusi. Kalau ini nanti saya paksakan sekarang, pasti saya akan malah nyampe sana bisa jadi sakit atau mungkin malah basah tidak optimal. Ya kita bawalah payung atau mungkin kita kontak pada orang yang bisa kita ingin kita ketemui, bisa nggak schedule dan sebagainya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau kita reaktif ya kita biasanya lakukan. Kalau pemicunya tadi Bu, biasanya dari pemikiran ya, dari apa ya, dari ya kepikiran dia yang senantiasa khawatir dengan hal-hal yang sebenarnya bisa jadi itu tidak. Ya kalaupun dia tidak khawatir itu tidak terjadi. Tapi karena dia khawatir bisa jadi malah terjadi beneran. Itu pemicu reaktif biasanya dari kekhawatiran. Itu mungkin kurang puas ya. Ya, terus ini mungkin pertanyaan keduanya mungkin bagaimana menterapi seseorangnya yang cenderung reaktif, mungkin orang lain ya, Bu Amaliah ini maksudnya. Jadi ketika ada orang yang reaktif, bagaimana kita menterapi seseorang tersebut? Seperti itu, Pak. Pertanyaan yang kedua. Ya.
Ini sebagaimana sebuah tadi yang di prinsip yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa proses itu tumbuh dan berkembang. Jadi memang tidak instan Bapak Ibu. Saya menterapi itu ya tidak bisa dalam waktu sehari 2 hari yang tadinya reaktif menjadi proaktif, tidak bisa. Yang kita pun si Al-Kausar sudah 3 tahun membekali mereka baik dengan integrasi pembelajaran, masih ada anak yang ya reaktif dan sebagainya, memang itu proses yang lama. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus mencoba, ya memberikan contoh, kemudian istilahnya apa ya, menunjukkan bahwa ini salah dan sebagainya, kamu harusnya seperti ini. Biasanya orang reaktif itu belum tahu salah dia di mana. Biasanya seperti itu. Kalau dia udah mengetahui bahwa itu salah dan dia sepakat bahwa itu salah, maka dia akan bisa memperbaiki. Itu Bu. Bu, ya ada satu pertanyaan lagi di bawah. Iya. Mudah-mudahan ini itu ya jawabannya Bu Amalia. Semoga tidak puas ya. Jadi nanti kita bisa berinteraksi lagi. Lalu ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Hajah Sudarsih MPD. Pak Yitno, bedakah antara kebiasaan dengan disiplin? Mangga Bapak. Disiplin itu kan hasil dari sebuah proses yang saya yakin tidak singkat. Sedangkan kebiasaan itu adalah alatnya agar kita bisa mendapatkan hasil tersebut. Karena kan orang ingin disiplin, maka dia harus membiasakan diri dengan hidup yang teratur, pastinya kan gitu. Itu mungkin. Jadi kalau disiplin itu yang dia tunai, kebiasaan bangun pagi, kebiasaan mengerjakan tepat waktu, itu apa ya, semacam yang dia tanam. Itu mungkin pemahaman dari saya. Ada yang lain? Ya, baik Pak Yitno. Ya, jadi begitu ya Ibu Sudarsi. Jadi mungkin kalau kebiasaan dan disiplin itu betul berbeda, namun perbedaannya hanya di kebiasaan itu sebagai alatnya dan disiplin itu hasil akhirnya. Namun kebiasaan dengan disiplin ini bisa bersinergi begitu ya Pak Yitno ya. Ketika kita memupuk atau menanam kebiasaan-kebiasaan yang tujuannya disiplin, maka nanti hasil akhirnya pun akan menjadi pribadi yang disiplin. Begitu ya Pak ya? Ya. Ya, seperti itu Ibu Sudarsih ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya? Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang, maka sangat disayangkan sekali kita harus mengakhiri sesi 7 Habits ini. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain untuk bisa kembali membahas tentang 7 Habits ini yang ternyata nggak cukup ya, sesi 1 jam ini. Dan sangat menarik, saya yakin di kepala Bapak Ibu semua juga di sini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang ingin didiskusikan. Mungkin nanti ya Pak Yitno sendiri sangat terbuka, bisa melalui WA-nya, bisa dilihat di grup VCT-nya, cari saja Pak Yitno gitu ya. Nanti insya Allah beliau akan sangat terbuka berdiskusi dengan Bapak Ibu semua via WA. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga yang sudah berakhir, alhamdulillah sesi 7 Habits ini telah selesai. Dari kami mohon sekian, saya kembalikan lagi ke host, kepada Bu Aan sebelum ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina dan Pak Yitno atas paparannya pada sesi siang ini. Bapak dan Ibu yang hadir siang ini, kami dari tim masih memiliki satu sesi ya, nanti sore jam 4 kita akan sama-sama kembali masuk ke ruangan untuk membahas kalau nanti sore tentang keuangan ya Bu Gina ya, masalah keuangan ya. Terima kasih atas kehadirannya, jangan lupa untuk presensinya diisi. Halo. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.